Ini boleh saya tutup, saya share karya saya yang lain dulu ya. Saya share presentasi mungkin yang lebih menunjukkan apa itu baju saya yang lebih menurut saya ngawur gitu. Yang dilihat orang awam itu ngawur gitu ya. Coba saya cari. Oke, nih. Nih ya. Pusing nggak lihat warnanya? Bagus. Wah, bagus banget. Nggak pernah pusing ya? Bagus banget. Ih, keren. Iya. Ini pusing nggak? Nah itu Mbak Len, kan macam-macam tapi kenapa total look-nya bagus gitu. Ini ciri khasnya Bu Leni nih ya, marah meriah. Ya, kayak gini. Iya, wah luar biasa Bu Leni. Iya, keren. Nah, ngacak-ngacak gini ya. Bener, polanya biasa Bu Leni ya, tapi tampilannya Biasa. Ini luar pola biasa. Dilihat, siapa dosen, guru di sini yang nggak bisa nih? Ya, Pasti ya, nggak ya. ada yang nggak angkat tangan. Siapa yang nggak bisa? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Bener, Semua bener. bisa. Polanya simpel banget, tampilannya yang luar biasa banget. Iya, memang itu sangat tricky di motif ya. Assalamualaikum, maaf Ibu telat masuk. Silakan Pak. Ya. Nah, seperti ini pusing ya? Enggak pusing, cantik. Yang mana nih Bagus saya cari banget. yang pusing? Nggak pusing, bentar. Apalagi nih ya? Jangan cepat-cepat dong Bu Leni, lihat-lihat dulu. Lihat dulu. Ini lain kali saya ajarin, ini soal desain. Nah, kayak gini. Ya, betul. Campur aduk. Ini masih gak campur aduk, bentar saya cariin lagi. Kok saya tambah waras ya ini desain saya? Ada nggak waras ya saya cari? Share Bu Leni. Aduh, bentar saya share, saya cari. Ih, Ya. kerennya Bu Agak Leni. ajaib ya, bentar. Bener, polanya sederhana. Boleh tanya enggak Bu Leni? Bu Leni. Silakan sambil tanya. Ya. Terima kasih waktunya. Saya dari Istiqomah dari SMKN 01 Kendal Mbak Leni. Iya, Bu. Sudah pernah ketemu pada waktu event di SMKNU Mbak Leni. Pastinya nih pada bosan ketemu saya nih. Ya enggak lah. Mbak Leni, ini saya mau tanya. Untuk pola konstruksi Mbak Leni yang biasa dipakai itu, apakah Mbak Leni punya trik tersendiri untuk pembuatan pola? Kalau biasanya kan pola bunga, pola Arman. Nah ini adakah pola Leni Agustin gitu, ada enggak? Iya ada. Tapi saya takut nanti malah nggak paham. Pokoknya Yang saya biasa digunakan di seharian ya. Kalau saya bikin pola itu yang fakta aja, yang fakta apa yang ada di badan orang itu adalah yang benar-benar saya bikin. Saya nggak nambah-nambahin, nggak ada uji apa itu yang miring itu. Saya benar-benar nggak mau pusing ituan benar. Saya dari kuliah itu saya sekolah juga kursus di Singer dulu untuk pola dasar. Itu saya mumet banget. Kenapa mesti ada uji seperti itu, seperti itu. Saya menemukan ya bahwa yang fakta yang ada di badan orang itu aja, depan seperti apa, belakang seperti apa, itu yang saya pakai sebenarnya. Oh iya. Itu kenyataan ya Mbak Leni ya? Ya, kenyataan. Tapi kalau di pendidikan kan kita tidak bisa ya. Makanya tadi yang saya buat bukan itu tadi juga saya bikin basicnya yang soan gitu. Karena saya belum dikasih tahu kalau mesti pakai yang bunka. Pas sudah jadi baru dikasih tahu. Iya, terima kasih Mbak Leni. Iya, sama-sama. Saya tunggu share untuk pola Leni Agustinnya. Oke. Tapi beda-beda loh kalau misalnya punggung kliennya itu bungkuk, kayak saya bikinnya ya bungkuk. Wah, kalau digambarin bisa banyak banget karena saya bikin pola dasar sesuai dengan karakter si klien. Iya, si pemesan. Iya, makasih Mbak Leni. Baik, sama-sama. Nah, ini coba ya, saya cariin yang agak sinting. Nah, ini sinting nih kan.
Nih misalnya ya, yang di baju kiri atas ada motif kotak-kotak, ada di bahunya itu motif batik hijau, biru muda, di bawahnya ada merah, ada colorful lagi di bunga-bunganya, terus dicampur sama coklat kan di atas. Tapi kenapa dilihatnya enak gitu ya? Enak nggak? Jujur nih, jangan muji saya. Kalau nggak enak bilang nggak enak. Itu enak aja dilihat mah. Enak loh Mbak, apalagi Enak, kalau ya. kita lihatnya ini lagi di catwalk, ini lagi di panggung, Ya. enak aja. Tapi kalau ini dipakai hari-harian pasti ketawain ini kita. Kira orang gila nanti. Ya oke, kalau di panggung saya gilanya misalnya 70%, nah ibu-ibu boleh nanti kurangin jadi 20%, 30%. Tapi saya jelasin kenapa tetap enak dilihat. Itu karena satu biasanya saya milih warna yang satu level. Misalnya hijaunya agak deep, merahnya agak deep itu gelap, lebih ke shade ya, ada campuran lebih gelap lah warnanya. Karena ada warna itu kan selain putih dan hitam sebenarnya ya, warna yang seperti yang kita kenal itu kan ada mengarah ke putih sampai jadi pastel atau ke hitam sampai jadi deep, itu yang dibilang deep atau shade gitu ya, yang lebih banyak unsur hitamnya. Kalau lebih pastel lebih banyak unsur putihnya. Nah di situ tuh kan ada level-level yang misalnya merah, kuning, hijau, biru itu di garis yang warna putihnya lebih banyak apa warna hitamnya lebih banyak. Nah itu biasanya selevel gitu. Usahain yang lebih selevel. Kalau mau kontras ya kontras sekalian. Tapi biasanya gimana ya, itu feeling juga ya. Ada campuran di antaranya gitu. Misalnya warna pink sama warna ungu itu kan ungu mengandung warna pink kan, itu jadi akan enak dilihat kalau disatukan gitu. Terus yang paling gamblang adalah di atas ini kenapa blus coklat ini bisa masuk di bawahnya ini sama merah, sebenarnya ini secara kedalaman warnanya itu selevel coklat sama yang merah, itu satu. Kedua, saya campur lah di motif yang kotak-kotak ini ada warna hijau dan biru di garisnya, di garis kotaknya ini. Terus saya pertajam lagi di lengannya ada potongan pola sambungan ya, di sini ada lengannya itu saya sambung kain lagi, masukkan warna hijau di situ. Nah di bawah walaupun dominan merah, tapi dia mengandung unsur-unsur yang ada di coklat ini. Ada biru dan ada hijau yang ada di coklat itu. Jadi saat disatukan, rasanya mereka masih punya hubungan gitu, punya kekerabatan. Nah itulah yang bikin enak. Demikian juga di tempat yang lain ini, yang cewek kanan ini, itu ada ungu, ada biru muda, terus ada ungu tua. Nah ini apalagi, ini masih satu keluarga, kelihatan ya walaupun saya nyampur warna biru dengan motif. Nah di motifnya yang biru itu ada pinknya, nah di tengahnya saya kasih ungu yang agak pink, jadi nyambung. Di dadanya ada ungu, dan di ungunya ada pink juga, jadi nyambung. Di tengah dadanya ini ada bahan sarung kotak-kotak kecil itu, ada pinknya juga walaupun agak pinknya agak beda, tapi masih punya aliran darah campuran warna pink yang sama. Nah di bawahnya Masih ada juga hubungan kekerabatan. pink ungu. Iya, jadi kita harus punya apa ya, ada turunan sedarah. Kalau saya udah campur-campur apa, tapi saya ada ini garis turunan dari orang Jawanya gitu. Jadi kalau ketemu orang Jawa masih nyambung ya, gitulah semacam. Mbak Leni, ini kan batik nih, yang atas nih coklat ini kotak-kotak. Apakah ini masih saudara ini ya, batik apa kotak-kotak? Maksudnya boleh digabungin gitu? Ya boleh aja, siapa yang larang. Kalau fashion is my playground seperti buku saya. Tapi kan kami keterikatan di sekolah itu kan ada harus buat desain pesta misalnya, harus ini gitu. Memang terus terang aja kami belum pernah mengeksplor imajinasi anak-anak untuk mengkombinasikan batik dengan kotak-kotak, dan terus terang saya sendiri aja pun belum pernah menuangkan itu ke dalam
karya gitu. Takut juga diketahuan pakai baju kotak-kotak kombinasinya batik gitu loh. Mungkin Itu kayak aman-aman aja tuh ya Mbak ya. aman aja sih, saya selamat-selamat aja sampai sekarang. Eventnya Tadi berbeda. bercanda aja ya. Memang mungkin karena banyak yang nggak berani, terus saya berani, mungkin itu kali yang bikin orang tertarik gitu dengan desain saya, mungkin juga salah satu. Tapi kalau untuk anak-anak mendingan dibebaskan saja. Ya tadi itu moto saya, fashion is my playground. Buat saya fashion itu tempat saya bermain. Kalau orang main kan ya terserah aja, nggak dibatas-batasin gitu. Yang kita fun aja gitu. Nah ini ya dilihat. Mungkin ini Mbak Leni, mungkin Ya. untuk main aman gitu ya. Ya bukan Iya. kalau main aman, main Kalau aman sama mau- sekali ya. Iya, Ini ya. kita memang harus berani ngambil resiko ya. Di sini juga ini. Nah ini yang funky kebaya tadi yang dibicarakan. Tuh kebaya aja saya gitu-gituin. Ya ada macam motif saya campur. Nah tuh kegilaannya ya, bisa dilihat di sini. Ini apa aja saya campur di satu baju. Dan ini semua polanya nggak ada yang susah ibu-ibu. Ya. Ya betul. Biasa-biasa aja ya pola kebaya. Ada yang Cuman mudah, saya ada yang stylingnya sulit. berani ya, kayak yang ini di panggung ini, yang sebelah kanan itu kebaya saya kasih semacam kamisol di luarnya, terus di dalamnya itu ada dress tenun dari Kediri, terus ini yang di vestnya ini sulaman dari Kalimantan, terus kebayanya sendiri kebaya encim dari Jakarta gitu. Nah, ini bisa menciptakan look yang baru. Sebenarnya kalau ngajarin anak-anak mendesain juga nggak perlu desainnya yang aneh-aneh, tapi bagaimana cara mereka berani mempadu-padankan dan memainkan warna, tekstur, dan sebagainya. Kalau padu padan ini dalam satu baju kelihatannya apa ya, yang kebaya ini yang ada kamisol ini sepertinya kan desainnya unik, padahal tuh kalau dilepas itu kita lebih aman untuk bahan kamisolnya bahan apa, bahan kebayanya apa yang nggak perlu dicuci bareng gitu kan, itu lebih aman daripada dalam satu baju kayak yang Lenor tadi, yang brand Lenor itu macam-macam bahan, itu harus dipikirkan juga yang tadi itu tekstur dan kekuatannya. Jadi selain mikir warna, mikir motif, mikir tekstilnya juga, itulah mumetnya ini ya, mumetnya desainer. Makanya ekspresinya ada yang seneng kayak saya, ada yang mumet, ada yang stres. Ini mana lagi ya? Ini udah. Kalau ini main motif aja ini, karena memang ini sulaman semua, sulaman tangan. Ini bukan tenun. Ini Ya ampun. ini hasil sulaman tangan, hasil saya melatih hampir setahun. Perajin-perajin sulam di Kalimantan. Jadi saya memutuskan untuk memakai pola baju yang simpel sekali, hampir pola dasar ini ya. Bentuknya ini hampir cuman pola dasar gitu. Iya. Atas ini ya kan. Tapi bagus Span, banget. rok alain gitu kan. Iya. Tapi saya memang mengatur motifnya. Jadi baju ini adalah bahannya kayak buat bahan crotch stitch. Jadi waktu saya sebelum motong bahan ini saya jelujur searahnya. Jangan sampai motong kotak-kotaknya itu miring-miring. Jadi hampir setiap 20 cm jelujuran gitu. Nah, terus dihitung, waktu meletakkan pola dihitung supaya motif ini pas di tengah. Jadi baju ini digunting dulu kainnya, baru disulam. Jadi sulaman ini nggak boleh meleset. Jadi waktu polanya saya potong itu udah ngitung kiri kanannya berapa kotak. Tapi ini sulaman cross. Iya, nyulam lah. Nah ini makanya polanya semua biasa-biasa. Saya bikin. Ini disulam boleh nih? Ini semua sulaman. Ya Allah. Ini semua aslinya bahan polos. Ih kerennya. Polos.
Aduh, berapa lama ini nyulam? Ini ya 6 bulanan ya kita ngerjain. Dengan Luar biasa. 40 kerajin. Uli. Nah, ini dijual di Paris dan laris manis. Saya dapat pesanan 200 dress langsung tutup karena saya nggak berani. Nggak berani ngerjainnya. Mereka bayar beli ngasih waktu 3 bulan untuk 200 baju dari 4 buyer ya. Setelah itu saya nggak nerima lagi karena takut nggak keburu nyulamnya. Nggak keburu nyulam. Itu saya pameran 4 hari, di hari kedua saya udah nggak nerima orang lagi. Jadi potensi Indonesia itu sangat besar ya kalau kita kreatif. Gitu. Itu benangnya benang sulam pewarnaan sendiri atau enggak, di ini beli pasaran? jadi yang di pasaran dan murah kok, sebelumnya sekitar 7.000 6.000 Oh, dan benang gitu. yang mahal juga. Ini bajunya satu dijual paling murah 3 juta sampai 7 juta. Mati. Ya ampun, luar biasa. Bu Leni, Mbak, itu jenis bahan, Sulamannya itu. Bu Leni, Ya, itu jenis bahannya apa Bu yang disulam? yang disulam tuh bahannya ada katun sama polyesternya sih, campuran. Oh, campuran. Bahan cross stitch tapi yang mahal, yang buat kristik kalau kita dulu bilang kristik. Yang silang-silang, tapi ini sulamannya nggak silam-silam, ini sulamannya teknik dari Swedia yang nggak nembus ke bawah, jadi cuma lewat di atas aja. Bu Leni, mohon maaf mau tanya. Silakan. Menyulamnya itu setelah dipotong bahannya atau masih utuh bahannya itu? Setelah dipotong, setelah polanya dipotong. Tadi saya udah ceritain bahwa polanya udah ditandain dengan benang, hitungannya garis-garisnya. Ya. Dan itu ngitung, warna hitam lagi, jarang-jarang. Iya. Ibu Leni, Ya. itu kan kainnya mahal ya. Apa bisa diganti dengan kain yang mungkin bisa terjangkau gitu? Bisa. Mereka Contohnya? bisa. Bahan krostik itu ada macamnya dari harga per meternya 50.000 mungkin ya. Cuman yang ini yang saya pakai yang 200.000 waktu itu. Karena ya itu tadi karena saya mau pasang harga mahal. Ntar gara-gara saya pakai bahan yang 50.000 saya nggak bisa jual 5 juta lagi dress. Kalau kita pangsa pasarnya nggak sedikit. Ya bisa juga kan motifnya nggak usah banyak kayak yang di kiri, paling di foto kiri bawah itu lihat motifnya cuma sedikit di dada gitu. Bawahnya bisa pakai kain yang lain. Kayak gitu diakalin aja. Sulamannya juga nggak full. Kalau memang kita mau harganya nggak semahal itu. Waktu saya bawa ini ke Paris, teman saya ini si Mas Ali Karisma, mungkin pada kenal semua, sudah menghalangi saya, kemahalan baju kamu. Karena yang beli di sana ini kan buyer. Buyer akan ngejual baju kita lagi dengan harga 4 kali lipat. Nah, tapi karena saya waktu itu nggak punya produk lain selain ini, ya tetap saya ngeyel gitu bawa ini. Tapi ternyata laku di luar dugaan. Dengan harga semahal itu tetap dibeli. Kalau memang kualitasnya bagus. Ibu. Nah ini yang tadi ya, mengembangkan. Ini. Nah ini juga. Nah ini pakai tenun dari Lampung. Dan pakai sulam. Saya campur dengan batik, saya campur dengan sulam pita, pasti pada bisa ya, sulam pita. Tapi ini sulam pitanya saya bikin ekstrim besar-besar, pakai pita yang besar-besar juga. Bisa juga masuk sulam pita ya. Ini sulam usus. Ya saya kembangin semua dari teknik-teknik yang ada di Indonesia. Ih, keren. Ini yang tadi sulam usus, tapi idenya dari Bali. Ide budayanya yang saya angkat Bali. Ini kalau dari dekat. Gitu.